Suatu ketika, Ali bin Abi Thalib baru saja pulang dan berkata kepada istrinya, Fathimah Az-Zahra, "Wahai istriku yang paling mulia, apakah kamu mempunyai makanan untuk suamimu ini?" Fathimah berkata, "Demi Allah aku tidak mempunyai sesuatu, makanan apapun, untuk dimakan. Tetapi ini ada 6 dirham, uang perak, hasil kerjaku dan Salman Al-Farisi, memintal bulu-bulu domba milik orang Yahudi. Dan rencananya akan kubelikan makanan untuk Hasan dan Husain." Begitulah memang keadaan Fathimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dan keluarganya. Sebenarnya, kalau saja mereka mau hidup kecukupan, itu mudah saja bagi mereka untuk mengumpulkan harta dan hidup bergelimang kemewahan dunia, tetapi seperti halnya Rasulullah, mereka memilih untuk zuhud dan tidak inginkan harta dalam kehidupan dunia ini. Tidak jarang juga Fathimah dan Ali bekerja menimba air untuk menyiram kebun kurma milik orang-orang Yahudi, memintal bulu-bulu domba, dan lain-lainnya. Mereka hidup dalam kesederhanaan dunia. Inilah gambaran kehidupan seorang wanita, yang Nabi Muhammad pernah bersabda, penghulu kaum wanita di surga adalah Fathimah Az-Zahra. Mendengar jawaban istrinya itu, Ali berkata, "Biarkan suamimu ini yang membeli makanan itu." Maka Fathimah memberikan uang 6 dirham itu kepada suaminya, dan bersegeralah Ali pergi meninggalkan rumah. Akan tetapi, dalam perjalanan untuk membeli makanan itu, Ali bertemu seorang lelaki yang berkata, "Siapakah orang yang mau meminjam Tuhan yang Maha Pengasih, Zat yang selalu menepati janji?" Tanpa berpikir panjang, Ali menyerahkan uang 6 dirham hasil kerja istrinya itu kepada lelaki itu, walaupun keluarganya sedang kelaparan di rumah, terutama kedua anaknya yang masih kecil. Tetapi demikianlah memang didikan dan contoh yang diberikan Rasulullah. Memang benar, Ali adalah sosok yang sederhana dan mementingkan orang lain. Sejak kecil, Ali diasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemudian dinikahkan dengan putri kesayangan beliau. Kalau ia bergeser terlalu jauh dari didikan Nabi, tentulah telah menjadi kesalahan besar baginya. Setelah itu Ali segera kembali ke rumah, dan istrinya Fathimah menyambutnya dengan menangis ketika melihatnya tidak membawa apa-apa. Ali berkata, "Wahai wanita mulia, mengapa engkau menangis?" Fathimah berkata, "Wahai Ali suamiku, engkau pulang tanpa membawa sesuatu?" Ali berkata, "Wahai wanita mulia, aku meminjamkan uang itu kepada Allah." Fathimah terdiam, maka ia berkata, "Sungguh, aku mendukung sikapmu itu." Tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya, Ali segera keluar rumah dengan maksud menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di tengah perjalanan menuju rumah Nabi, ia bertemu seorang badu yang sedang menuntun seekor unta. Si badu yang tidak dikenalnya itu berkata, "Wahai Abul Hasan, belilah unta ini." Ali berkata, "Aku tidak mempunyai uang untuk membeli untamu." Si badu itu berkata lagi, "Belilah dengan tempo, pembayaran di belakang." Ali berkata, "Berapa?" "100 dirham." Kata si badu itu, "Baiklah," kata Ali, "ku beli seharga 100 dirham dengan tempo." Si badu itu menyerahkan unta tersebut kepadanya dan berlalu pergi. Ali tidak tahu apa yang harus dilakukannya dengan unta itu, tetapi ia menuntunnya begitu saja sambil menuju rumah Rasulullah. Tetapi selang beberapa saat, tiba-tiba muncul seorang badu lain menghampirinya, dan berkata, "Wahai Abul Hasan, apakah engkau ingin menjual unta ini?" Tanpa berpikir lama-lama, Ali berkata, "Ya." "Berapa?" 300 dirham. Kata Ali, "Baiklah, ku beli seharga 300 dirham." Kemudian si badu yang juga tidak dikenalinya itu membayar kontan 300 dirham. Dan membawa pergi unta tersebut. Ali sangat gembira, segera ia membeli beberapa bahan makanan untuk keluarganya kemudian pulang,
kali ini Fathimah menyambutnya dengan tersenyum, dan berkata, "Wahai Abul Hasan, apa gerangan yang terjadi kali ini?" Dengan gembira Ali berkata, "Wahai putri Rasulullah, tadi dalam perjalananku beli unta seharga 100 dirham dengan tempo, dan kujual lagi dengan kontan seharga 300 dirham." Fathimah berkata, "Aku selalu mendukung sikapmu itu, wahai suamiku." Selang beberapa lama kemudian, Ali pergi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan niat sebelumnya. Begitu ia masuk masjid, Rasulullah tersenyum kepadanya dan bersabda, "Wahai Abul Hasan, engkau yang bercerita, atau aku saja yang bercerita?" Tanpa tahu maksud Nabi, Ali berkata, "Wahai Rasulullah, engkau saja yang bercerita." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berbahagialah engkau, Abul Hasan, engkau telah meminjamkan 6 dirham kepada Allah, maka Allah memberimu 300 dirham. Setiap dirham yang engkau amalkan di jalan Allah, dibalas dengan 50 kali lipatnya." Orang Badui yang pertama menjumpaimu adalah malaikat Jibril, sedangkan yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat-malaikat yang membantu manusia, tentunya atas izin dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah ini, mungkin tidak hanya terjadi pada Rasulullah dan para sahabat beliau. Seperti kisah di atas, atau juga pada Perang Badar, Hunain dan beberapa peristiwa lainnya. Bisa saja itu terjadi di antara kehidupan kita sehari-hari, bisa dalam bentuk seseorang yang tidak dikenali, yang memberikan bantuan seperti peristiwa yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib. Hanya saja Allah memerintahkan malaikat untuk menyerupakan diri dengan orang tersebut untuk memuliakannya.